Ten Hag goblok, Ten Hag asu, Ten Hag congok. Itu opening untuk video kali ini. Semua angkel notok pokoknya. Guadal kok. Kalah di kandang sendiri. Wah, benar-benar sangat memalukan. Isinya emosi tok pokoknya wis. Kok iso nek kandang dhewe kalah 0-3 iku lho gak goblok lah ngono. Tuwae kok. Ngene ngomongno proses. Prosesnya lek kok ngene ya apa cuk? Apa sing iso dibanggakno teko proses sing koyo ngene? Ngomongno kayak permainan lo gak ketok blas. Sebentar. Kita tetap harus memulai dengan cara yang runtut ya. Kita opening lagi teman-teman. Seperti biasa. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, sekarang adalah sesi pembulian bagi Manchester United. Kalah 0-3 di kandang sendiri melawan Tottenham Hotspur. Menurutku ini hal yang sangat memalukan. Secara kualitas, Manchester United kembali mengalami penurunan, tidak bisa membuktikan apa arti dari sebuah konsistensi. Dan kekalahan hari ini menurutku semuanya memiliki keterlibatan. Baik itu pelatih Erik ten Hag maupun pemain. Yang mana secara keseluruhan tidak ada yang tampil bagus. Semuanya tampil mengecewakan, tampil memalukan. Jancuk. Semua orang yang melihat pertandingan ini pasti terasa emosinya sampai sekarang. Karena ya sememalukan itu gitu loh. Kita coba lihat dari awal ya. Dari menit awal, Manchester United sudah sangat kesulitan dalam penguasaan bola. Bahkan di sini kalau kita lihat selama 90 menit, Manchester United sangat sedikit dalam menciptakan momentum, dalam memperoleh peluang. Bahkan dari babak pertama, hampir selama 45 menit Manchester United kesulitan diserang habis-habisan oleh pemain Tottenham Hotspur. Dan baru dimulai babak pertama tadi, di menit ketiga langsung kebobolan. Itu hal yang sangat memalukan menurut gue, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan selama 90 menit, ya praktis Manchester United tak berkutik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengubah keadaan. Yang ada hanya dipermalukan. Goblok pokoknya wis. Intinya pertandingan ini gak pemain, gak pelatih, goblok kabeh wis. Selanjutnya kalau kita lihat performa setiap pemain, ya penampilan paling bagus hanya Andre Onana. Karena apa? Karena meskipun di pertandingan tadi kalah 3-0 Manchester United, tapi penyelamatan yang dilakukan Andre Onana juga cukup banyak. Kalau Andre Onana tidak bermain cukup bagus tadi, ya bisa 4-0, 5-0 hasil di akhir pertandingan. Dan kalau kita lihat di lini pertahanan, pemain yang tampil paling bagus Lisandro Martinez, apalagi di babak kedua dia menjadi kapten ya di pertandingan tersebut. Matthias de Ligt, Nocer Mazraoui, dan Diogo Dalot tampil cukup jelek menurutku karena ya sisi pertahanan tadi benar-benar diekspos oleh pemain Spurs. Bahkan para pemain di lini pertahanan ini cukup keteteran gitu loh dengan serangan yang bertubi-tubi oleh para pemain Spurs, mulai dari Timo Werner, Solanke, lalu Johnson. Itu semuanya benar-benar apa ya, menggempur lini pertahanan United. Dan para pemain United masih terlihat belum siap gitu loh. Terlihat keteteran dengan tempo permainan dari pemain Spurs gitu loh. Lalu untuk double pivot, ya Kobbie Mainoo tampil lumayan oke, memang ya standar sih. Itu pun dia di babak pertama ada indikasi cedera. Lalu Manuel Ugarte ini bermain nggak terlalu bagus ya, karena dia kayaknya masih cukup kaget juga dengan tempo permainan di pertandingan melawan Spurs ini. Apalagi di klub sebelumnya dia juga jarang mendapatkan menit bermain. Di preview kemarin aku sudah bilang ketika melawan Spurs untuk double pivot ini lebih baik Manuel Ugarte dan Casemiro yang menjadi starter. Karena itu dua pemain ini menurutku akan menjadi kombinasi yang bagus dalam memutus aliran bola dari pemain Spurs. Dan di lini tengah ini terlihat pemain seperti Maddison itu
sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola dan seringkali lini tengah United ini kehilangan bola, lalu salah passing. Itu sangat sering terjadi dan itu menyebabkan untuk lini serang Spurs ini sangat nyaman dalam melancarkan serangan yang bertubi-tubi gitu loh. Selanjutnya untuk posisi winger ada Alejandro Garnacho dan juga Marcus Rashford, ini juga bermain cukup buruk. Tampak di lini serang United ini mengalami kebuntuan dalam melancarkan serangan. Ada beberapa peluang yang menurutku juga tidak banyak dan tidak bisa dimaksimalkan oleh para pemain United. Lalu untuk Bruno Fernandes, satu-satunya pemain dengan penampilan terburuk di pertandingan ini. Bahkan bukan pertandingan ini saja ya, di beberapa pertandingan terakhir memang penampilan Bruno Fernandes sangat buruk. Dan di pertandingan ini dia mendapatkan kartu merah di babak pertama karena melakukan tackle kepada Maddison tadi, yang mana tackle itu juga cukup berbahaya, berpotensi cedera juga karena tepat di area tulang kering ya, terlalu ke atas tadi posisi kakinya, dan itu memang layak di kartu merah. Yang cukup disayangkan di pertandingan tadi, terutama kartu merahnya Bruno Fernandes, ini sejak line up di starting 11 di preview sebelumnya kan sudah sempat aku bahas untuk prediksi yang akan menjadi starter. Yang paling aku soroti adalah performa dari Bruno Fernandes yang akhir-akhir ini memang sedang underperform, sedang mengalami penurunan. Yang mana untuk sementara, terutama di pertandingan ini, harusnya dicadangkan dulu karena secara penampilan masih belum bagus. Harusnya Eriksen yang menjadi starter di pertandingan tadi. Dan untuk double pivot idealnya memang Manuel Ugarte dan Casemiro yang sudah aku bahas di video preview sebelumnya. Tapi nyatanya ketika melihat line up tadi kok tetap Bruno, batinku jancuk Ten Hag iki nemen juk. Maksudku pemain yang penampilannya masih jelek, selalu underperform, dimainkan terus. Maksudku kesannya kayak Ten Hag ini benar-benar ingin menunjukkan bahwa pilihannya itu tepat gitu loh. Bruno Fernandes itu masih bisa tampil lebih bagus gitu loh. Sama halnya kayak Rashford di beberapa pertandingan terakhir yang selalu tampil buruk, tapi selalu diberi kesempatan. Bruno pun seperti itu gitu. Dan resikonya adalah ketika terjadi hal seperti ini, main dengan 10 orang. Dari awal Bruno juga tidak memberikan impact apa-apa bagi rekan setimnya gitu loh. Tidak ada peluang bagus yang tercipta, tidak ada gol di babak pertama, malah main 10 pemain. Ya goblok gitu loh Ten Hag. Maksudku pemain tampil sebagai starter karena secara kualitas dia bagus gitu loh. Kalau tampil jelek, apalagi di pertandingan sebelumnya beberapa kali tampil jelek, ya jangan dimainkan gitu loh. Meskipun dia sebagai kapten atau kayak Rashford gajinya tinggi, ya harus ada sanksi gitu loh. Cadangkan dulu, kasih kesempatan pemain yang secara performa lebih bagus. Apalagi di beberapa pertandingan terakhir, kayak Christian Eriksen, memang secara penampilan lebih bagus. Ya kasih dia kesempatan gitu loh. Dan terbukti dengan kartu merah Bruno Fernandes semakin buntu para pemain United. Di babak pertama sama sekali tidak bisa pegang bola. Sering kali salah passing. Sekali pegang bola salah passing. Sering sekali pegang bola gampang kerebut. Sangat memalukan. Maksudnya apa ya? Kamu bermain di kandang dengan hasil permainan seperti ini, itu apa ya? Kayak pecundang gitu loh. Kamu dipecundangi Tottenham Hotspur gitu loh. Dan secara sistem itu benar-benar nggak jalan. Tadi semua pemain benar-benar keteteran. Semua pemain benar-benar tidak siap. Dan kalau kita lihat, para pemain ini ketika masa transisi dari menyerang ke bertahan, itu telat kembali ke posnya masing-masing. Nggak seperti pemain Spurs ketika pemain United melakukan counter attack, para pemain itu sudah siap ke posnya masing-masing. Jadi serangan yang berusaha dilancarkan oleh pemain United ini bisa diredam oleh pemain Spurs gitu loh. Dan kalau kita lihat pemain yang dimasukkan di babak kedua sebagai pemain pengganti kayak Mason Mount menggantikan Kobbie Mainoo, lalu Casemiro, Christian Eriksen, Rasmus Højlund, dan Amad Diallo. Ini pemain yang menurutku bisa menjadi pembeda
ketika melawan Tottenham Hotspur, tapi tidak dijadikan starter. Ya kayak Christian Eriksen yang sudah tadi aku bahas, Casemiro, Rasmus Højlund, dan Amad Diallo. Ini semua pemain yang aku prediksikan tampil sebagai starter, tapi nyatanya tidak demikian. Dan pemain seperti Casemiro dan juga Christian Eriksen tadi dengan masuknya pemain ini cukup menjadi pembeda, dan terbukti ada beberapa umpan-umpan kunci dari Christian Eriksen meskipun tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Rasmus Højlund ya. Lalu Casemiro juga seperti itu, ada beberapa peluang shot on targetnya meskipun itu masih belum bisa membuahkan gol ya di babak kedua tadi. Lalu Amad Diallo bayangkan, Amad Diallo main di 84 apa 85 menggantikan Mason Mount yang kepalanya pendarahan tadi ya karena tabrakan akibat sundulan tadi. Pemain yang sedang bagus, yang lagi konsisten secara performa nggak main, Cuk. Bayangkan kamu apa ya? Yang dipikirkan Erik ten Hag apa, Cuk? Kok bisa pemain-pemain yang lagi perform nggak dijadikan starter gitu loh? Kepercayaan diri macam apa yang berusaha kamu tunjukkan dengan memasukkan Bruno Fernandes, Marcus Rashford sebagai starter, lalu Casemiro yang secara pengalaman juga lebih banyak tapi nggak dijadikan sebagai starter. Kok congok ngono lho Cuk, prosoku Cuk. Sepedeku lah Cuk kon iso menang lawan Spurs ngono lho. Gak habis pikir aku Cuk. Ya, dan terbukti selama 90 menit ini benar-benar keteteran, nggak ada momentum. Jarang sekali peluang yang bisa diciptakan oleh pemain United. Secara keseluruhan nihil lah. Dan memang layak kalah. Karena secara kualitas pemain United benar-benar sampah ya. Nggak ada hal yang benar-benar bisa ditunjukkan gitu loh. Oke lah kalah tapi kita udah main bagus. Oke, kalaupun kalahnya 1-0 atau mungkin 2-1. Oke lah, karena secara gaya permainan mulai terlihat. Ini apa? Manajemen menekankan bahwa gaya permainan harus benar-benar terlihat dulu. Tapi di pertandingan tadi, nggak ada yang bisa ditunjukkan oleh Erik ten Hag dan para pemain. Benar-benar jelek secara keseluruhan. Nggak ada sisi positif dari hasil pertandingan tadi. Selanjutnya kalau kita lihat secara statistik ya, dari segi penguasaan bola sudah kalah jauh, 39% Manchester United. Ini benar-benar menunjukkan bahwa secara permainan ya nggak nampak gitu loh. Pemain United ini benar-benar nggak bisa pegang bola. Seringkali salah passing, seringkali kehilangan bola, dan nggak ada satupun peluang besar yang diciptakan oleh pemain Manchester United. Bayangkan, setumpul itu lini serang, semenyedihkan itu pertandingan tadi. Total shot dari pemain United hanya 11 dengan 2 shot on target. Bayangkan, ini secara statistik sudah menunjukkan bahwa memang seburuk itu Cuk penampilannya Cuk. Nggak ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya gitu loh. Dan di sini tadi kan sudah sempat kita lihat ya penampilan Andre Onana yang secara skor paling bagus. Dan di sini kita bisa lihat ada 7 penyelamatan kiper yang mana memang secara performa Andre Onana ini sedang bagus, dan 3 gol dari Tottenham Hotspur itu bukan murni kesalahan Andre Onana. Kita lihat dari gol yang pertama Johnson itu pun terjadi karena ya umpan crossing yang bagus dari Van de Ven, dan posisinya Johnson ini sangat tepat di depan gawang. Itu pun tidak ada penjagaan. Bayangkan, secara pemposisian di dalam kotak penalti, para pemain United ini masih belum bagus gitu loh ketika menjaga pemain lawan. Alhasil pemain-pemain seperti Johnson ini bisa bergerak dengan leluasa, dan dengan satu sentuhan itu langsung bisa menjadi gol. Itu yang pertama, dan itu terjadi di menit ketiga. Bayangkan, dari dimulainya pertandingan, para pemain Spurs ini tampak sangat agresif, dan itu sudah sangat terlihat ya dari awal jalannya pertandingan. Dan pemain United tampak keteteran, bingung karepe dhewe, wis semburat kabeh pokoknya. Akhirnya sistem nggak berjalan dengan bagus. Lalu untuk gol yang kedua itu terjadi karena
umpan dari Johnson yang bisa dimaksimalkan oleh Kulowski tadi ya di babak kedua. Itu pun ya Andre Onana telat melakukan antisipasi, dan gol di ujung atas gawang itu juga hal yang cukup sulit dijangkau oleh kiper seperti Andre Onana ya, yang secara fisik nggak terlalu tinggi. Lalu yang terakhir, gol dari Solanke itu pun terjadi karena tidak ada penjagaan. Bayangkan, kok bisa semua orang melumpuk di dalam kotak penalti tapi tidak ada yang menjaga Solanke. Teman-teman kalau lihat pertandingannya tadi pasti tahu kok. Jadi 3 gol itu memang ya bukan kesalahan Onana, tapi karena komposisian pemain yang buruk. Para pemain seperti benar-benar kehilangan fokus. Para pemain seperti bingung sendiri gitu loh, ribet sendiri gitu loh. Aku harus gimana, harus gimana. Ya mau gimana lagi? Di babak kedua main dengan 10 pemain. Jelas keteteran lah. Bahkan di babak kedua ya Martinez nyambi dari CDM yuk, ngerangkep yuk kerjanya yuk, sampai dewe yuk keteteran. Maksudku gini loh, ketika kamu bermain di kandang dan lawan yang akan dihadapi itu secara kualitas tentu sangat bagus, ya kamu harus benar-benar bisa melihat hasil pertandingan sebelumnya gitu loh. Terutama bagi Manchester United. Manchester United melawan FC Twente imbang, melawan Crystal Palace imbang. Kamu masa dengan hasil seperti itu masih percaya diri memasukkan Bruno Fernandes sebagai starter? Gak masuk ngono lho, Juk. Aku pun sudah sempat menyinggung ya, maksudku untuk babak pertama Amad Diallo dijadikan starter dan di kiri tetap Rashford. Lalu untuk di babak kedua Garnacho masuk sebagai pemain pengganti. Hal itu pun tidak terjadi. Pemain yang bagus seperti Diallo malah masuk menjelang akhir babak kedua. Lalu ketika sudah terjadi kartu merah di babak pertama, langsung keteteran. Para pemain kehilangan fokus semuanya. Sangat kesulitan menciptakan peluang. Di lini tengah benar-benar dipermainkan oleh pemain Spurs. Terus kalau situasinya seperti ini, apa masih ada teman-teman yang masih berusaha melihat sisi positif dari kinerja Erik ten Hag, melihat hasil yang sangat memalukan seperti ini? Kalau aku sih meragukan ya. Maksudku, kalau kamu bermain melawan Spurs dengan hasil seperti ini, apalagi di kandang, bagaimana ketika kamu melawan Spurs saat laga tandang gitu loh? Secara percaya diri mereka lebih tinggi dan kamu adalah tim tamu gitu loh. Bahkan di musim lalu United tidak bisa mengalahkan Spurs, dan di musim ini malah kalah 3-0. Kan sangat memalukan gitu loh. Belum lagi ketika nanti kedepannya melawan Arsenal, melawan Chelsea yang secara permainan mulai bagus. Bayangkan Cole Palmer mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Lalu Manchester City, lalu nanti kembali melawan Liverpool. Mana Cuk? Belum lagi klub lain yang secara kualitas juga tidak bisa dipandang sebelah mata loh, kayak Nottingham Forest, Bournemouth, Brighton. Kalau situasinya seperti ini terus, ya proses apa yang mau ditunjukkan gitu loh oleh Ten Hag? Sedangkan secara kualitas individu, para pemain United ini sebenarnya bisa bersaing kok. Para United ini masih bisa menunjukkan kalau mereka ini pemain-pemain yang berkualitas gitu. Tapi kalau secara sistem, secara taktik, itu nggak berjalan maksimal, dan Erik ten Hag salah dalam melakukan pemilihan pemain, melakukan pergantian pemain. Ya inilah yang terjadi. Ya percuma kita berharap yang baik-baik, membangun sebuah ekspektasi kalau hasil permainannya seperti ini terus. Oke lah, manajemen sempat mengatakan tidak mempermasalahkan hasil permainan, tapi secara skema, secara gaya permainan udah mulai terlihat. Tapi dengan melihat hasil pertandingan seperti ini, gaya permainan apa yang mau ditunjukkan oleh Ten Hag? Nggak ada, Cuk. Pemain pun keteteran gitu loh. Dan kalau kamu membicarakan sistem, tentu komposisi pemain harus benar-benar tepat. Apalagi dari babak pertama.
Teman-teman jangan bilang ini ya, jangan bilang sabar, nikmati proses. Dari awal musim ya, mungkin masih ada. Ini baru 2 pertandingan, baru 3 pertandingan. Ini udah 6 pekan loh. Dan Manchester United hanya bisa meraih 7 poin dari 6 pertandingan. Kamu kalau masih bilang sabar, ya kamu terlalu subjektif dalam menilai Erik ten Hag. Bagi klub sebesar Manchester United, tentu nggak bisa berlama-lama dengan proses seperti ini. Apalagi Erik ten Hag sudah masuk musim ketiga. Secara manajemen sudah benar-benar dibenahi. Ya, pembelian pemain, lalu pemilihan orang-orang di struktural Manchester United itu sudah benar-benar diisi oleh orang yang kompeten. Dan kalau kemarin Omar Berada menyampaikan bahwa Manchester United akan memenangkan Premier League di tahun 2028 karena dalam rangka merayakan 150 tahun berdirinya Manchester United, kayaknya Erik ten Hag juga nggak akan bertahan selama itu kalau hasil permainannya seperti ini. Pihak manajemen ya secara tertutup tentu akan mencari alternatif lain yang akan menjadi pelatih di Manchester United untuk kedepannya gitu loh. Kalau Erik ten Hag masih seperti ini terus gitu loh. Kayak bisa goblok yuk. Bisa intine kon lek pengen dadi fans MU. Yo kok gini terus juk siklusnya juk. Selama selama MU kalah, bisa jumba juk dan ADW ki kudu sabar. Tapi dengan sabar yang berusaha kita tanamkan setiap minggu, setiap jalannya pertandingan, setiap kekalahan yang harus kita terima, itu ya ada peran dari pelatih gitu loh. Mengapa Manchester United bisa kalah? Coba mungkin teman-teman yang masih percaya dengan kualitas Erik ten Hag bisa langsung masuk ke kolom komentar ya. Kita coba diskusi bersama. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah mulai mempertanyakan kayaknya Erik ten Hag memang udah nggak pantas ya menjadi pelatih di Manchester United. Langsung utarakan saja di kolom komentar karena memang benar-benar mengecewakan gitu loh. Ya kita percaya proses, tapi proses kan jalurnya banyak banget gitu loh. Dan mungkin jalur bersama Erik ten Hag ini nggak perlu terlalu lama ketika menjadi pelatih di Manchester United. Ya mungkin setengah musim cukup lah kalau secara hasil permainan memang benar-benar memburuk gitu loh. Udah nggak ada harapan lagi sih. Manajemen pun juga orang-orang yang cerdas gitu loh, juga tahu solusi yang harus diambil seperti apa ketika hasil permainan selalu memburuk gitu loh, tidak pernah memuaskan. Capek, bengi-bengi dikongkon emosi. Tuwaek kok anjene, wis. Goblok ten apa kowe lur, goblok wis. Pemain yo ono salah ya, tapi kesalahan utama tetap nak pelatih jo asu jo ten Hag. Longor iku jo, sumpah longor ten Hag iku jo. Wes nanti gua ae lho, ganti pelatih liyane ae lho. Ganti Sintayong ae yo, ganti Sintayong ae yo. Ngenan Sintayong soalnya koyoke. Oke, mungkin itu dulu review dari pertandingan yang sangat memalukan Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Tetap sabar teman-teman, terutama yang punya darah tinggi biar nggak kambuh. Memang seperti inilah hal yang sering terjadi selama bertahun-tahun, siklusnya tetap tidak berubah untuk sementara ini. Tetap sabar menjalani Senin yang kurang memuaskan. Ada banyak rutinitas yang harus segera dipenuhi di pagi hari nanti, jadi istirahat yang cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.